semuanya, gimana udah siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa siapkan buku dan pulpennya ya. Yuk kita mulai. Halo, teman-teman tahu gak apa itu kontrol panel hosting? Mungkin untuk teman-teman yang sudah terbiasa mengelola web, pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan istilah hosting ini? Tapi untuk yang baru belajar, pasti akan bingung dan bertanya-tanya, apa sih hosting itu? Menurut definisinya, hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet, seperti video, gambar, email, script, aplikasi, dan database. Sedangkan kontrol panel hosting adalah program software yang disediakan oleh penyedia web hosting yang berfungsi untuk mengoperasikan, mengatur, menjalankan, dan mengelola segala fasilitas yang ada di web hosting. Maka, dengan adanya kontrol panel hosting ini, seorang pemilik website dan penyedia layanan hosting akan bisa melakukan pengaturan untuk segala aktivitas yang berhubungan dengan domain atau web hosting. Gimana sekarang? Adik-adik sudah paham kan gimana itu kontrol panel hosting? Nah, sekarang kita akan bahas fungsi utama dari kontrol panel hosting. Yang pertama adalah pengaturan, registrasi, dan transfer nama domain. Perlu teman-teman ketahui jika kontrol panel hosting dapat melakukan proses transfer atau memindahkan domain dari satu tempat ke tempat yang lain. Transfer domain ini dilakukan biasanya dikarenakan berbagai alasan. Misalnya pelayanannya kurang bagus atau kurang memuaskan dari register lama, sehingga ingin pindah atau menggabungkan domain dengan hosting dalam satu register. Selain itu, transfer nama domain bisa terjadi apabila ada proses pemindahan kepemilikan nama domain. Yang kedua adalah pemasangan aplikasi. Pemasangan aplikasi ini mendukung pemasangan skrip aplikasi dari pihak ketiga, misalnya WordPress, Joomla, Drupal, Moodle, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah pengelolaan email address. Kontrol panel hosting menyediakan berbagai opsi yang mengatur email pribadi berdasarkan nama domain yang dimiliki. imasnurhairani@yahoo.com. Dan biasanya dalam fitur pengelolaan email ini juga sudah termasuk fitur anti-spam. Misalnya aplikasi Spam Assassin yang ampuh dalam menangkal spam email. Dan yang keempat adalah pengecekan statistik pengunjung website. Nah, kalau ini sih teman-teman pun pasti sudah tahu ya. Jika dalam kontrol panel udah tersedia fitur untuk melihat jumlah statistik dari pengunjung yang datang ke halaman website yang sedang dikelola. Jadi, dengan adanya fitur ini, kita bisa melihat spesifikasi lebih detail dari pengunjung. Misalnya, usia, gender, negara, dan mesin pencari yang pengunjung gunakan. Dan yang kelima adalah backup data. Fungsi backup data ini tidak kalah penting dari fitur lainnya, karena kan berkaitan dengan security system dan pengaturan database. Yang keenam adalah monitor performa server. Di dalam kontrol panel juga memiliki tools yang juga bisa digunakan untuk kontrol status jaringan internet, melakukan perubahan pengaturan, atau menetapkan preferensi untuk berbagi file dan komputer. Juga melakukan konfigurasi sambungan internet, dan berbagai hal lainnya. Bagaimana sekarang? Teman-teman sudah paham kan apa itu kontrol panel hosting? Secara singkatnya, kontrol panel hosting adalah sebuah program atau software yang disediakan oleh penyedia web hosting yang berfungsi untuk mengoperasikan, mengatur, menjalankan, dan mengelola segala fasilitas yang dikelola di web hosting. Adapun untuk fungsinya, sedikitnya ada 6 fungsi utama dari kontrol panel hosting yang teman-teman harus ketahui. Di antaranya, yang pertama, pengaturan, registrasi, dan transfer nama domain. Yang kedua, penginstalan aplikasi. Yang ketiga, pengelolaan email address. Yang keempat,
pengecekan statistik pengunjung website. Dan yang kelima adalah backup data. Yang keenam adalah performa monitor server. Oh iya, perlu juga teman-teman harus ketahui kalau kontrol panel hosting banyak jenisnya loh. Apa aja ya kira-kira? Biar gak penasaran, skuy, kita cari jawabannya di video selanjutnya. Bye-bye!